Selamat sore Pak Haryo dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai kode etik pasal 7 sampai dengan pasal 12. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Avinda Deviana dengan NIM 20 S10048. Hai, nama saya Lolita Kristianto dengan NIM 20 S10046. Perkenalkan, nama saya Angelina Sita Nindya, NIM 20 S10047. Nama saya Ivana Septivia Handoyo dengan NIM 20 S10049. Nama saya Alicia Putri, 20 S10050. Saya akan menjelaskan mengenai pasal 7, alinea 1 sampai dengan 5. Contoh kasus alinea 1 dan 2. Setelah menempuh pendidikan strata 1 dan 2 dalam bidang psikologi, seorang psikolog X kemudian membuka praktik psikologi dengan memasang plang di depan rumahnya. Padahal, psikolog X belum memiliki izin praktik dalam 1 tahun. X telah melakukan beberapa praktik antara lain mendiagnosis, memberikan konseling, dan psikoterapi terhadap kliennya. Namun, ketika memberikan hasil diagnosis, ia justru menggunakan istilah-istilah psikologi yang tidak mudah dimengerti oleh kliennya, sehingga sering terjadi miskomunikasi terhadap beberapa klien tersebut. Hal ini sering pula terjadi saat ia memberikan prognosis kepada klien, seperti menganalisis gangguan syaraf yang seharusnya ditangani oleh seorang dokter. X juga sering menceritakan masalah yang dialami klien sebelumnya kepada klien barunya dengan menyebutkan namanya saat memberikan konseling. Psikolog X tersebut terkadang juga menolak dalam memberikan jasa dengan alasan honor yang diterima lebih kecil dari biasanya. Lalu, analisa kasusnya, psikolog X juga memberikan sebuah diagnosa yang bukan di ranah psikolog, yaitu analisa gangguan syaraf yang seharusnya masuk ranah dokter spesialis syaraf. Bila kondisinya hanya sebagai partner kerja dari dokter, maka bukan masalah. Namun, apabila ini tidak ada kaitannya sebagai bahan pertimbangan dokter, maka hal ini juga dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik. Mestinya, ia tidak melakukan hal itu karena gangguan syaraf memang bukan di ranah psikolog, karena nanti akan memberikan hasil analisa yang kurang akurat. Hal ini melanggar kode etik dalam hal kompetensi. Kode etik psikologi bab 3 tentang kompetensi. Pasal 7 ayat 1 berbunyi, ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, dan intervensi sosial dalam area sebatas kompetensi. Berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya, sebagai seorang psikolog yang sudah menempuh pendidikan di strata 1 dan 2, jika ingin membuka praktik sudah seharusnya mengajukan permohonan agar memiliki izin praktik sesuai kompetensinya. Namun, yang dilakukan oleh psikolog X adalah salah. Ia tetap membuka praktik psikolog walaupun belum memiliki izin praktik yang sesuai kompetensinya. Hal ini melanggar kode etik psikologi dalam hal kompetensi. Kode etik psikologi bab 3 tentang kompetensi. Pasal 7 ayat 2 berbunyi, psikolog dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi, terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan. Setelah memperoleh izin praktik sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman terbimbing, konsultasi, telaah, atau pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, alinea 3 berbunyi, psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menangani berbagai isu atau cakupan kasus-kasus khusus, misalnya terkait penanganan HIV atau AIDS, kekerasan berbasis gender, orientasi seksual, ketidakmampuan,
berkebutuhan khusus, atau yang terkait dengan kekhususan ras, suku, budaya, asli kebangsaan, agama, bahasa, atau kelompok marginal. Penting untuk mengupayakan penambahan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan khusus, konsultasi atau supervisi terbimbing untuk memastikan kompetensi dalam memberikan pelayanan jasa atau praktik psikologi yang dilakukan kecuali dalam situasi darurat sesuai dengan pasal. Lalu berikutnya, alinea 4 berbunyi, psikolog atau ilmuwan psikologi perlu menyiapkan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam area-area yang belum memiliki standar baku penanganan, guna melindungi pengguna jasa layanan psikologi serta pihak lain yang terkait. Lalu selanjutnya, alinea 5 berbunyi, dalam menjalankan peran forensik, selain memiliki kompetensi psikologis sebagaimana tersebut di atas, psikolog perlu memahami hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum pidana, sehubungan dengan kasus yang ditangani dan peran yang dijalankan. Pasal yang ke-8 tentang peningkatan kompetensi. Psikolog dan ilmuwan psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Jadi, sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi harus mau untuk belajar pengetahuan baru, meningkatkan keahlian, karena seiring berkembangnya zaman, maka akan muncul juga kasus-kasus yang baru. Sebagai psikolog harus tahu bagaimana cara untuk menghadapi dan menangani kasus-kasus baru tersebut secara tepat. Misalnya kasus baru yang berkembang seperti kasus pelecehan seksual, kasus LGBT, kecanduan games, dan pornografi. Pasal yang ke-9, dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Psikolog dan ilmuwan psikologi dalam mengambil keputusan harus berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas atau universal dalam disiplin ilmu psikologi. Jadi seorang psikolog atau ilmuwan psikologis harus ketika mau mengambil keputusan harus berdasarkan pada pengetahuan ilmiah yang sudah teruji kebenarannya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sesuka hatinya sendiri juga. Lalu dalam pekerjaannya juga harus bertanggung jawab, bersikap profesional, adil, dan jujur. Oke teman-teman, jadi yang di bagian keempat itu adalah pasal 10, di mana pasal 10 itu berisi tentang pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Nah, pendelegasian sendiri itu seperti apa sih dalam psikologi, atau pendelegasian sendiri itu seperti apa? Jadi sebenarnya pendelegasian itu sebenarnya gampangnya gini. Jadi pendelegasian sendiri itu adalah penugasan atas sebuah tanggung jawab mengenai hal tertentu, mungkin dalam tugas-tugas psikologi yang baru, ya kan, mengenai tugas-tugas baru itu dari atasan kepada bawahannya. Nah, di mana ini terjadi ketika terjadi penugasan, maka terjadi perpindahan tanggung jawab nih. Jadi para bawahan atau yang dapat dikatakan mungkin orang yang didelegasikan itu memiliki tambahan tanggung jawab nih karena diberikan tugas baru oleh atasannya. Nah, atau pengertian secara lebih singkatnya seperti ini. Jadi delegasi itu mencakup penugasan atas sebuah tanggung jawab yang baru kepada bawahan dan wewenang tambahan yang menyertainya. Nah, itu mengenai pendelegasian dulu untuk awal supaya teman-teman tahu nih kita mau bahas apa nih di pasal 10. Nah, jadi di pasal 10 tadi yang sudah dijelaskan apa sih delegasi itu dan bagaimana sih pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Jadi pendelegasian pekerjaan pada orang lain apabila pada psikologi, dalam etika psikologi ada psikolog dan juga ilmuwan psikolog itu mendelegasikan pekerjaannya itu kepada siapa saja sih yang didelegasikan. Bisa kepada asisten, bisa kepada mahasiswa, bisa kepada mahasiswa yang disupervisi, bisa kepada asisten peneliti, bisa juga kepada asisten pengajaran, dan juga bisa kepada jasa orang lain seperti misalnya saja penerjemah. Nah, namun dalam mendelegasikan pekerjaan dari psikolog ataupun dari ilmuwan psikologi itu harus mengambil langkah yang tepat. Lah, kenapa harus mengambil langkah yang tepat? Itu harus bagaimana?
Nah, jadi mengambil langkah yang tepat di sini itu maksudnya adalah dengan tujuannya apa sih, kenapa harus kita ambil langkah yang tepat. Jadi tujuan yang pertama itu adalah menghindari orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang diberikan layanan psikologi. Jadi di sini takutnya memungkinkan akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas. Jadi karena dia punya hubungan yang lebih dekat misalnya dengan orang yang diberikan layanan psikologi, ketika dia diberikan tugas, oh ternyata misalnya saja itu mungkin sahabatnya sendiri, lalu dia memberikan penilaiannya tidak secara objektif, ya kan, tapi dia terlalu menggunakan emosi arti itu. Lalu yang kedua itu memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab, di mana orang yang diberikan pendelegasian dapat diharapkan melakukan secara kompeten. Jadi harapannya, tujuannya dalam memberikan langkah yang tepat itu orang yang diberikan tanggung jawab memang benar-benar berkompeten dan bisa. Karena takutnya gini loh, atas dasarnya pendidikan, pelatihan, atau pengalaman baik secara independen atau dengan memberikan supervisi hingga level tertentu. Itu tujuan kedua kenapa sih kita harus mengapa sih para psikolog atau ilmuwan psikologi itu harus mendelegasikan pekerjaannya, harus berdasarkan langkah yang tepat. Itu kenapa? Nah, ini tujuan kedua. Lalu tujuan yang ketiga itu adalah memastikan bahwa orang tersebut itu memang melaksanakan layanan psikologi secara kompeten, benar-benar kompeten, benar-benar sesuai dengan etika psikologi yang ada. Jadi maka itu diatur dalam pasal 10, yaitu mengenai pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, ketika di pasal 10 ada pendelegasian pekerjaan pada orang lain, mengapa dari psikolog ataupun dari ilmuwan psikologi harus memberikan sesuai langkah yang tepat? Takutnya ketika mereka hanya memberikan secara cuma-cuma, oke, siapapun itu diberikan, takutnya kan nanti tidak objektivitas seperti itu, teman-teman. Di dalam pasal 11 ada 2 ayat nih teman-teman. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyadari bahwa masalah dan konflik pribadi mereka akan dapat mempengaruhi efektivitas kerja. Dalam hal ini, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mampu menahan diri dari tindakan yang dapat merugikan pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain sebagai akibat dari masalah dan atau konflik pribadi tersebut. Ayat yang kedua yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi berkewajiban untuk waspada terhadap tanda-tanda adanya masalah dan konflik pribadi. Bila hal ini terjadi, sesegera mungkin mencari bantuan atau melakukan konsultasi profesional untuk dapat kembali menjalankan pekerjaannya secara profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menentukan akan membatasi, menangguhkan, atau menghentikan kewajiban layanan psikologi tersebut. Penjelasan dari bab 3 pasal 11 secara keseluruhan untuk ayat 1 yaitu menyadari bahwa masalah pribadi dapat mempengaruhi efektivitas kerja. Kemudian untuk ayat 2 yaitu waspada terhadap adanya masalah dan konflik pribadi. Bila hal ini terjadi, segera mungkin mencari bantuan atau melakukan konsultasi profesional untuk dapat kembali menjalankan pekerjaannya secara profesional. Contoh kasus dari pasal 11 ini yaitu suatu hari ada seorang psikolog laki-laki sedang menangani kasus seorang perempuan muda yang sedang patah hati dan berkali-kali melakukan percobaan bunuh diri. Setelah beberapa sesi terapi dengan perempuan menarik tersebut, psikolog tersebut mulai berfantasi tentang bagaimana jika ia melakukan hubungan dengan perempuan itu. Psikolog itu juga memperhatikan bahwa dalam pertemuan sesi akhir, pasiennya cenderung tetap tinggal dan berbicara terus-menerus meskipun jam terapi hampir berakhir. Dalam minggu itu, pasien datang ke sesi dengan menggunakan blus tipis dan celana pendek ketat dan mengeluh panasnya udara. Psikolog tersebut mulai kesulitan untuk berkonsentrasi dalam terapi itu. Penyelesaian dari kasus tadi yaitu psikolog tersebut seharusnya menyadari bahwa yang dilakukannya sudah melanggar kode etik. Dan sebaiknya psikolog tersebut dapat bersikap profesional dan mencari bantuan dengan teman sesama profesi agar semuanya tetap objektif.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pasal 12, yang dimana pasal 12 ini akan membahas pemberian layanan psikologi dalam keadaan darurat. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memberikan atau menceritakan sebuah contoh kasus, yang dimana kasus ini akan membantu kita untuk memahami ayat-ayat yang berada di pasal 12. Jadi pada di suatu hari di kota C, ada psikolog bernama psikolog AB yang baru saja menyandang gelar psikolognya. Dan psikolog AB ini bekerja di salah satu biro psikologi di kota C. Lalu kedatanganlah klien E yang menderita gangguan depresi berat dan melakukan percobaan bunuh diri. Tapi pada hari itu di biro tersebut tidak ada psikolog senior atau ilmuwan psikolog senior yang berada di biro tersebut karena sedang menjalani dinas pergi keluar kota. Maka dari itu, klien E ini diberikan kepada psikolog AB untuk segera diberikan penanganan darurat. Dan beberapa hari setelahnya, ada salah satu psikolog senior yang pulang ke kota C dengan berencana untuk memberikan penanganan lebih lanjut kepada klien E. Tetapi psikolog AB ini menolak memberikan klien E untuk ditindaklanjuti oleh senior psikolog tersebut karena psikolog AB ini merasa bahwa dia bisa menangani klien E dengan dirinya sendiri tanpa bantuan seniornya. Yang padahal klien tersebut tidak ada perkembangan signifikan selama ditangani oleh psikolog AB ini. Langsung saja ke pembahasan pasal 12 ayat 1. Seperti yang ada di atas, ayat 1 menyatakan, keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental dan atau psikologi secara mendesak dibutuhkan tetapi tidak tersedia tenaga psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan psikologi yang dibutuhkan. Sesuai dengan kasus yang sudah saya paparkan di awal, keadaan darurat tersebut di mana klien E yang menderita gangguan depresi berat dan ingin melakukan percobaan bunuh diri membutuhkan penanganan segera di suatu biro psikologi. Tetapi pada saat itu tidak ada senior psikolog atau senior ilmuwan psikolog yang sedang ada di kota tersebut karena mereka sedang berada di luar kota untuk dinas. Nah, kondisi ini bisa termasuk menjadi kondisi darurat. Dan di ayat 2 menyatakan, dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kebutuhan yang ada tetap harus dilayani. Karenanya, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut tidak ditolak. Dan maka dari kondisi itu, psikolog AB diperkenankan untuk memberikan layanan darurat kepada klien E. Selanjutnya, ayat 3 menyatakan, selama memberikan layanan psikologi dalam keadaan darurat, psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut. Jadi setelah kita mungkin bisa bilang setelah ditangani oleh psikolog AB, sebaiknya psikolog AB mencari psikolog yang lebih berkompeten atau untuk mensupervisi psikolog AB atau melanjutkan pemberian layanan psikolog kepada klien E. Selanjutnya, ayat 4 menyatakan, apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang lebih kompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan segera. Dan berdasarkan kasus tadi, seharusnya psikolog AB ketika mengetahui senior PS sudah pulang, maka psikolog AB ini memberikan klien E untuk diberikan penanganan psikologi lebih lanjut oleh senior PS. Dan pada kasus tadi, psikolog AB ini melanggar kode etik yang berada pada pasal 12 ayat 4, di mana psikolog AB ini menolak dan merasa bahwa psikolog AB bisa menangani klien E dengan baik tanpa bantuan senior PS, yang dimana setelah berlangsungnya penanganan pada psikolog AB tidak ada perubahan yang signifikan terjadi pada klien E. Sekian presentasi mengenai kode etik psikologi Indonesia dari pasal 7 sampai pasal 12. Terima kasih.